Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Siti Zainab, dosen di Universitas 45 Mataram, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu diantaranya ada teknologi benih, ada pemulihan tanaman, dan genetika tanaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagaimana proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, yang tentunya pernah saya ampu di semester genap, yaitu teknologi benih. Mata kuliah ini mendukung visi universitas, yaitu menjadi pusat akademis dan kewirausahaan bereputasi global dalam mewujudkan tanggung jawab sosial. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, tentunya saya menggunakan pendekatan DIA, di mana DIA tersebut Delivery Interaction Assessment. Delivery system atau sistem penyampaian mata kuliah ada 3, yaitu face-to-face atau tatap muka, web-based atau online, dan video conference. Kemudian, interaction menjelaskan proses interaksi antara mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dan asesmen menjelaskan bagaimana bentuk penilaian akhir pelajaran mahasiswa dalam mata kuliah teknologi benih yang saya ampu ini. Sebelum saya menjelaskan terkait mata kuliah teknologi benih, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya di program studi agroteknologi, bentuk perkuliahan ini terdiri dari 2, yaitu tatap muka dan praktikum. Kegiatan praktikum mendukung dari kegiatan tatap muka, yaitu berupa teori. Baik, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu teknologi benih. Nama mata kuliah yang saya ampu tentunya teknologi benih. Bobot SKS-nya ada 3 SKS, di mana 1 SKS untuk praktikum dan 2 SKS itu berupa teori. Pada semester 4 dan jumlah pertemuannya ada 16 kali. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan kemampuan kepada mahasiswa tentang teknologi memproduksi benih yang berbasis pada pembahasan tentang terminologi perbenihan, pengertian produksi benih, dan ilmu dari bagaimana membudidaya benih. Kemudian permasalahan benih, yaitu bagaimana apa sih pengertian dari benih, biologi benih, kemudian perkecambahan dan dormasi biji, kemudian produksi benih generasi atau produksi benih generatif, kemudian pengendalian hama dan praktikum budidaya benih, kemudian penyakit yang membawa benih tersebut, kemudian pemanen dan pengolahan benih, kemudian pengemasan dan penyimpanan, kemunduran mutu benih dan priming benih, kemudian uji mutu benih, sertifikasi benih, dan pemasaran benih. Kemudian ada lagi hama benih dalam penyimpanan, penyakit benih dalam penyimpanan, dan pengendalian hama dan penyakit benih dalam penyimpanan. Nah, dari deskripsi benih yang saya ampu, sehingga dia akan menciptakan CPL Prodi, di mana CPL Prodi ini diharapkan kita sebagai dosen itu dan mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dan kontribusinya untuk
peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, mampu mengaplikasikan atau mengimplementasikan konsep dasar pertanian berkelanjutan pada kegiatan budidaya pratanam, tanam, dan panen. Kemudian, CPL berikutnya mampu merancang dan mengimplementasikan praktek pertanian yang baik atau good agriculture practice yang didukung oleh pengetahuan dan teknologi serta data dan analisis informasi. Untuk CPMK dari teknologi benih ini ada 4, di mana CPMK tersebut pertama diharapkan mahasiswa mampu mengapresiasi peranan teknologi dan produksi benih dalam proses budidaya berkelanjutan. Kemudian, CPMK yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian terminologi dan produksi benih untuk kebutuhan pertanian berkelanjutan. Untuk CPMK ketiga, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan teknologi panen dan pasca panen dari benih tersebut, distribusi dan sertifikasi benih. CPMK yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman atau pengganggu tumbuhan pada benih dan tanaman yang saya berikan. CPL ini sudah selaras dengan profil Prodi Agroteknologi, yaitu menjadi salah satu program studi unggul di bidang teknologi budidaya pertanian dan menjadi entrepreneur yang menghasilkan lulusan cerdas, mandiri, profesional, dan berwawasan kebangsaan. Kemudian, karena materi ini ada 16 kali pertemuan yang dibagi menjadi 2 pertemuan. Sebelum ujian tengah semester dan setelah ujian tengah semester. Kemudian bahan kajian yang saya berikan ke mahasiswa yaitu ada terminologi perbenihan, biologi benih 1, biologi benih 2, kemudian ada produksi benih, ada hama potensial benih, ada penyakit potensial benih, pengendalian hama dan penyakit potensial benih. Selanjutnya saya melakukan ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester berlangsung, kemudian melakukan tatap muka lagi atau face to face dengan 8 kali pertemuan. Pertemuan ke-8 yaitu ada bahan kajian yang saya berikan itu ada pemanenan dan pengolahan benih. Terus selanjutnya pengemasan dan penyimpanan benih, kemudian kemunduran mutu benih dan priming benih. Selanjutnya ada uji mutu benih, sertifikasi, dan bagaimana pemasaran benih di tingkat masyarakat, nasional maupun internasional. Kemudian bagaimana hama potensial benih dalam penyimpanan. Terus kemudian penyakit potensial benih dalam penyimpanan. Pertemuan selanjutnya itu pengendalian hama dan penyakit potensial benih dalam penyimpanan. Baru setelah pertemuan ke-15 saya melakukan ujian akhir semester. Untuk praktikum diakhiri dengan ujian praktikum. Biasanya saya melakukan ujian praktikum pada masing-masing mahasiswa. Dan di samping ujian praktikum ada laporan akhir praktikum, di mana laporan akhir praktikum itu saya suruh buat dalam bentuk makalah yang nanti akhirnya akan dipresentasikan oleh mahasiswa pada masing-masing praktikum. Nah, untuk referensi yang saya gunakan yaitu terbitan dari luar maupun dari dalam negeri. Selanjutnya,
Terkait metode dan media pembelajaran yang saya lakukan itu biasanya saya lakukan dengan mahasiswa dengan media pembelajaran diskusi dan interaktif di kelas. Baik, setelah ini kita saksikan bersama pembelajaran di kelas mengenai teknologi benih bersama mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Baik, kali ini kita akan kuliah mengenai teknologi benih. Di mana pertemuan pertama kita sudah membahas kontrak kuliah pendahuluan kita. Gimana kalau teknologi benih itu? Teknologi, namanya teknologi ilmu yang mempelajari bagaimana benih itu kita olah, kita kemas, kita jadikan benih itu bermutu. Baik itu mutunya mutu fisiologis maupun mutu biologis. Teknologi dengan ilmu, dengan alat teknologi yang sekarang atau inovasi terbaru itu yang dinamakan sebagai teknologi benih. Kemudian kita lihat lagi. Nah, kegiatannya apa saja dalam teknologi benih itu? Tentunya ada pengembangan varietas atau pengembangan varietas. Apa varietas itu? Varietas itu sebelum dia menjadi varietas kita bisa disebar ke masyarakat atau sudah bisa ditanam oleh masyarakat bebas. Kalau balur harus ditanam, diuji coba, dilakukan penelitian dan penelitian lagi. Itu dinamakan balur. Kalau varietas, tentunya masyarakat luas itu bisa memiliki manfaat benih bermutu. Tentu manfaat dari benih bermutu itu akan lebih hemat kita. Tadi apa yang ditanyakan oleh Agus, keuntungan dan kerugian kita menanam benih dan petani. Inilah dia jawabannya. Lebih hemat dalam penggunaan benih. Jadi benih yang kita gunakan itu sedikit, tidak banyak. Tergantung juga bagaimana sistem budidayanya. Misalnya budidaya padi, gajah Lebowong pakai sistem seni, satu lubang satu tanaman, itu lebih hemat lagi, lebih sedikit lagi kita menggunakan benihnya. Tidak kayak dulu zaman nenek moyang kita, itu dia nanam manual segepok dia tanam padi. Kalau sekarang satu lubang satu bibit, dia jadi banyak anakannya, misalnya jadi 20 atau 30. Kalau dulu segepok tanaman tidak bisa anak, anakannya sedikit, jadi persaingan makanan itu tidak bisa. Banyak yang bersaing, sama kayak kalian mau dapat uang beasiswa misalnya, saingannya banyak, dia tidak bisa. Harus belajar bagaimana cara mendapat beasiswa. Kemudian pemeliharaan lebih mudah. Ada lagi kuantitas dan kualitas hasilnya lebih tinggi. Ya. Nah, ini ada 6 tempat dalam pemilihan benih. Apa saja 6 tempat tersebut? 1. Tepat jumlah. Apa maksudnya tepat jumlah? Misalnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau lahan kita 1 hektar, tentunya jangan membeli benih 1 ton. Berapa kebutuhan kita dalam 1 hektar itu yang kita beli atau itu yang kita sediakan. Kemudian tepat varietas. Tepat varietas itu apa saja? Tentunya varietasnya jangan varietas abal-abal. Mana maksudnya varietas
saya BBB. BBI bukan, benih untuk ikan. Ya. Kemudian tepat yang ketiga apa? Mutu. Tentu mutunya harus baik. Yang keempat, tepat waktu. Apa maksudnya tepat waktu? Ketika musim sekarang musim padi, kalian nanam kedelai. Ya pasti jumlahnya akan menurun, harganya akan melambung tinggi. Harus kita sebagai petani itu membaca peluang dan membaca sikon dan membaca kalender tanam. Kata, kapan kita harus menanam padi, kapan kita harus menanam hortikultura atau sayur-sayuran. Kemudian tepat lokasi. Kalau lokasinya tepat, tentu hasilnya akan meningkat. Maksudnya gimana tepat lokasi? Kalau kalian misalkan nanam padi di dataran tinggi, padahal varietasnya cocok ditanam di dataran rendah, tentu tidak bisa. Ada namanya misalnya varietas padi Tiara, dia cocok ditanam di lahan yang berpengairan etnis. Tidak mungkin kita tanam di lahan yang berpengairan tidak teknis atau lahan kering, maka hasilnya zong atau tidak mendapatkan hasil. Ya. Kemudian tepat harga. Tepat harga tadi sudah saya jelaskan, maksudnya kalau kita menanam sesuai musim, tentu harganya akan lebih murah. Misalnya kalau kita menanam sekarang pada musim kering, maka padi akan melambung tinggi harganya karena tidak ada yang nanam padi. Contohnya aja misalnya beras. Kalau beras kita beli pada musim tanam, itu akan mahal. Kalau kita beli pada musim panen, beras harganya lebih tinggi. Ya kan? Paham di sini? Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Selain biji, apakah ada bagian-bagian tanaman yang dapat dijadikan sebagai sumber tanaman durian? Selain benih atau biji, ada nggak sumber tanaman yang bisa dijadikan sebagai tanaman? Bisa ditanam, ya kan? Oke. Selain benih dan biji, ada memang tanaman yang bisa ditanam langsung. Contohnya apa, Bu? Misalnya kita cangkok. Apa yang bisa dicangkok? Tentunya mangga, jambu. Kalau kita tanam, dia akan sama hasilnya dengan indukannya. Kalau kita tanam daun, kalau belum pernah menanam daun, contohnya apa? Pintar, Mas Sofi, cocok bebek. Ya bukan kue cocok bebek. Garam. Apa? Kemudian apa lagi? Pukul 9. Ya. Itu bisa. Kemudian apa lagi? Kalau Malam. umbi lapis. Kalau umbi, apa yang ditanam? Akarnya pantai kagak berdaun. Oh, daunnya. Namanya umbi yang ditanam ya. Kemudian apa lagi? Pukul 9. Ya. Itu bisa. Kemudian apa lagi? Kalau Malam. umbi lapis. Kalau umbi, apa yang ditanam? Akarnya pantai kagak berdaun. Oh, daunnya. Namanya umbi yang ditanam ya. Umbinya. Umbi lapis apa namanya? Umbi lapis. Sabrang tuh. Sabrang atau kentang? Tentang kecil. Sabrang kan kentang. Umbi lapis contohnya bawang merah sama bawang putih. Kalau hanya umbi saja, apa? Kalau kita tanam umbi saja apa contohnya? Singkong. Umbi
itu kentang itu namanya umbi. Kalau kita tanam batang, Singkong. singkong, kayu, itu namanya tanam batang. Harus bisa membedakan mana umbi, mana umbi lapis, mana apa lagi? Akar, mana daun yang bisa ditanam. Jadi itu ya, Puspa. Jadi tidak hanya benih, biji dan bibit yang bisa ditanam. Umbi, akar, batang dan daun bisa ditanam. Contohnya juga tadi sudah. Umbi itu ada kentang. Kalau batang itu ada ubi kayu. Kemudian umbi lapis itu ada bawang putih, bawang merah. Kalau daun itu ada pecel bebek. Oke, paham? Ada yang lain? Ya, saya bertanya Bu, Ya, silakan. mengapa kalau kita menggunakan biji sebagai benihnya itu Bu, selalu produk yang dihasilkan itu tidak sama seperti itu. Nah, kecuali kalau kita pakai batangnya itu, baru dia bisa sama kayak ini. Oke, jadi tadi sudah saya jelaskan kenapa kita menanam mangga dari cangkokan, dia hasilnya sama dengan indukannya. Contohnya mangga, kita cangkok, kan kita langsung tanam dia tanpa kita melalui proses pemaian, kemudian pemilihan benih atau pemilihan bibit. Kalau kita menanam biji langsung, otomatis kita melalui pemilihan benih atau biji. Contohnya kita menanam semangka, kita harus memilih dulu mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Kalau benih yang bagus atau benih itu kita pisahkan lalu kita semai. Tentu benih atau biji yang kita pilih atau sortir yang lebih bagus, mutunya akan juga atau hasilnya akan lebih bagus juga. Kalau biji yang kita tanam sama dengan indukannya, karena kita tanam langsung tanpa proses persemaian. Jadi seperti itu bedanya. Gimana? Paham? Oke. Ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, mungkin saya akan bertanya dari bahasan kita dari tadi. Mungkin ada apa perbedaan benih, biji dan bibit? Tentunya benih tidak sama dengan biji. Biji juga belum tentu sama dengan bibit, tapi benih pasti akan sama dengan biji. Coba Latifah bisa bedakan benih apa, bibit apa, dan biji apa? Silakan dijawab. Kalau biji itu yang langsung bisa ditanam. Oke. Kalau benih yang sudah dapat perlakuan seperti persemaian. Kalau bibit yang sudah tumbuh akar, batang, daun yang siap ditanam. Oh, oke. Ada sanggahan, ada yang melengkapi dari saudari Latifah, silakan. Mungkin saudara Agis, Mas Agis, silakan. Stop dulu. Sengaja dulu ya. Ada tanggapan? Saya Bu. Silakan, saudara Agis. Nah, mungkin menurut saya biji itu ya bagian tanaman yang berfungsi sebagai unit penyebaran, Ya. perbanyakan tanaman secara alamiah. Sedangkan benih yaitu biji tanaman yang berfungsi untuk keperluan dan pengembangan sesuatu usaha tani memiliki fungsi agronomi. Oke. Sedangkan benih yang ditembakkan bahkan ya tanaman yang lengkap memiliki akar, batang, dan daun, mungkin itu yang disebut dengan benih. Mungkin itu saja Ya. bibit. Wow, baik. Agak mirip ya, cuman Latifah kurang lega. Mas Agis sudah lega. Kemudian saya tanya sekarang, 6 tepat dalam memilih benih, biji atau bibit dalam teknologi benih. 6 tepat itu apa saja? Bisa dijelaskan, Mas Alek? Ya, yang 6 tempat itu yaitu 1 tempat waktu, 2 tempat varietas, 3 tempat jumlah, selanjutnya 4 lokasi, Ya. dan yang
tepat dan mutunya atau kualitas dari benihnya. Tepat mutu. Oke, baik, ada 6 tempat ya. 1 tepat jumlah, 2 tepat varietas, 3 mutu, 4 tepat harga. berarti udah paham ya batasan atau penentuan dari teknologi benih hijau ini. Ya, jadi itu yang dinamakan teknologi benih. Bagaimana kita menjadikan benih itu sangat bagus, sangat tertutup. Nanti kalau ada diskusi lagi atau ada yang tidak paham, boleh bertanya, kita diskusi. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sekian karena waktu sudah tidak cukup. Kalau ada yang tidak paham, nanti bisa ditanyakan. Jadi, ya, kita pertemuannya lagi nanti minggu depan ya.